Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nafisah dari kelompok 2B yang beranggotakan Ahmad Busri, Maulida Hairuliani, dan Umi Nafisah. Hari ini saya akan membacakan tentang materi ISP atau singkatan dari Internet Service Provider. Yang pertama, pengertian ISP. ISP singkatan dari Internet Service Provider atau penyedia atau penyelenggara layanan internet. ISP juga kerap dikenal sebagai Internet Access Provider atau IAP, atau disingkat secara bisa disebut dengan provider. Dari nama ISP sendiri, secara kasar bisa dipahami bahwa mereka merupakan lembaga atau institusi yang beroperasi untuk menyediakan layanan internet. Setiap kali berhasil hubungan ke internet, berarti ada jasa ISP di sana. Dikutip dari laman Ensiklopedia Teknologi Tokopedia, ISP adalah perusahaan yang menyediakan layanan koneksi internet ke pengguna individu maupun korporat atau bisnis. Tidak hanya itu, ISP juga menyediakan jasa pemeliharaan infrastruktur internet. Untuk bisa menghubungkan perangkat atau komputer, laptop, atau ponsel di internet diperlukan peralatan jaringan telekomunikasi atau root khusus. Karena sebagian besar pengguna tidak memiliki akses ke peralatan semacam ini, sebab itu hadirlah ISP. Biasanya ISP adalah perusahaan telepon seluler atau perusahaan kabel yang menawarkan layanan internet berlangganan. Pengguna bisa menyewa akses jaringan internet dengan berlangganan ke ISP. Untuk bisa mengakses ISP, pengguna memerlukan perangkat tambahan seperti modem atau router yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi internet dari ISP ke biasanya perangkat tambahan seperti modem atau router tersebut bakal otomatis dipinjamkan oleh ISP apabila pengguna telah melakukan registrasi untuk berlangganan akses layanan internet darinya. Jenis ISP. Yang pertama, dial-up. Dial-up merupakan koneksi internet dari ISP yang dihasilkan lewat sambungan kabel pada telepon rumah konvensional. Jenis koneksi internet ini memiliki kecepatan paling lambat yakni sekisar 56 kbps. Pengguna harus memiliki telepon rumah untuk bisa mendapatkan koneksi dial-up. Koneksi internet yang jadi satu dengan telepon rumah mengakibatkan dial-up tidak dapat digunakan pada saat pengguna sedang melakukan aktivitas telepon. Kedua, DSL atau Digital Subscriber Line. DSL merupakan jenis koneksi internet yang dihasilkan ISP dari sambungan telepon rumah dengan menggunakan jaringan broadband yang kecepatan di atas layanan dial-up sekitar 200 kbps hingga 8 mbps. Perlu diketahui, jaringan broadband dapat mengirimkan koneksi internet dengan menggunakan sambungan kabel, tembaga, dan fiber optik. Jaringan broadband juga dapat mengirimkan koneksi internet secara nirkabel yang biasa digunakan untuk jaringan seluler. Jaringan kabel tersebut biasanya digunakan untuk menghubungkan koneksi internet dari jaringan broadband ke perangkat penghantar koneksi internet seperti modem dan router. Untuk DSL, koneksi internetnya dihubungkan melalui jaringan kabel tembaga yang digunakan pada sambungan telepon rumah. Namun, karena kabel tersebut disalurkan lewat modem, jadi pengguna tidak diharuskan memiliki perangkat telepon rumah. Yang ketiga, TV kabel. TV kabel merupakan jenis koneksi internet yang dihasilkan dari sambungan untuk TV kabel. Kemudian, sama dengan seperti DSL, sambungan untuk TV kabel juga sudah menggunakan jaringan broadband. Biasanya jaringan broadband dari TV kabel diantarkan melalui jaringan kabel fiber optik. Kemudian kabel tersebut disambungkan ke modem atau router untuk menyebarkan koneksi internet di perangkat. Koneksi internet dari sambungan TV kabel lebih stabil dibandingkan dengan DSL yang menggunakan kabel tembaga.
Kecepatan koneksi internet dari sambungan TV kabel bisa lebih dari 8 Mbps. Kemudian, pengguna juga tidak perlu memiliki TV kabel untuk bisa menikmati koneksi internet. Asal berada di lokasi yang terjangkau sambungan dari TV kabel, pengguna dapat menggunakan jenis koneksi ini untuk mengakses internet. Keempat, satelit. Selain itu, ada jenis ISP yang menggunakan satelit. Komunikasi luar angkasa dengan jaringan broadband untuk menyediakan internet. Untuk bisa menangkap jaringan broadband dari koneksi satelit, pengguna memerlukan parabola. Kelima, jaringan internet seluler. Jaringan internet seluler seperti 4G atau 5G merupakan jenis koneksi internet yang biasanya digunakan pada ponsel. Jenis ISP ini menghasilkan koneksi internet melalui jaringan seluler terhubung melalui jaringan seluler untuk menghasilkan koneksi internet. Untuk bisa mengakses koneksi internet pada jaringan 4G atau 5G, pengguna harus memiliki paket data internet yang disediakan oleh ISP. Dengan paket data tersebut, pengguna tidak membutuhkan sambungan kabel untuk mengakses internet. Jadi, ada beragam jenis ISP berdasarkan layanan koneksi internetnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses internet. Namun, layanan ISP tersebut tidak dapat langsung digunakan mengakses internet tanpa registrasi langganan. Contoh ISP di Indonesia. Langganan akses internet lewat ISP bisa didapat dengan menghubungi langsung pihak perusahaan dan membayarkan sejumlah biaya yang dibutuhkan. Contoh ISP di Indonesia berdasarkan data dari APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Contohnya antara lain Binjat, Telkom Indonesia, Fresh Media, MNC Play, Dinet, G-Media, Padinet, Indosat, Oredo, Excel, Axiata, dan Telkomsel. Fungsi ISP. Dari penjelasan yang saya ucapkan tadi, dapat diketahui fungsi ISP adalah untuk menghubungkan gadget pengguna atau koneksi internet lewat perangkat modem atau router. Jadi, tanpa adanya ISP, Anda tidak bisa mengakses layanan internet seperti streaming, browsing, berkirim email, dan sebagainya, kendati telah memiliki perangkat modem atau router. Tapi, fungsi utama ISP adalah menyediakan layanan jaringan internet bagi pelanggannya sebagai perantara dalam menyediakan sambungan internet, dan kriteria ISP yang bagus sebagaimana sarana dagang koneksi internet. ISP yang bersifat tertutup adalah lembaga atau badan yang hanya melayani atau dapat memberikan fasilitas jaringan internet kepada jaringan lokal dari lembaga atau badan tersebut. Contohnya, terdapat pada beberapa departemen pemerintahan, lembaga perusahaan, atau lembaga pendidikan seperti universitas. Pemakai yang terhubung ke ISP ini biasanya terbatas. ISP yang bersifat umum. ISP yang dapat memberikan layanan kepada masyarakat luas, baik pribadi maupun lembaga yang ingin terkoneksi dengan jaringan internet. ISP jenis ini bersifat komersial, yaitu menjual jasa layanan koneksi dengan jaringan internet. Saat ini telah cukup banyak ISP seperti ini. Contohnya adalah Indotranet, Indosatnet, Ratnet, Visionet, Gnet, Telkomnet, Wasantarananet, dan sebagainya. Tidak semua ISP ini mempunyai hubungan langsung dengan jaringan internet di luar negeri ataupun umumnya seperti Amerika Serikat karena memang di sana jaringan internet berawal dari berkembang pesat. Hanya ISP yang besar mempunyai hubungan langsung. Karena memang biaya koneksi langsung ke luar negeri ini cukup mahal. Umumnya ISP kecil akan terhubung dengan ISP besar. Begitu juga hanya dengan perusahaan atau badan yang menjadi ISP tertutup. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan. Banyak cara-cara yang digunakan untuk dapat memilih ISP yang baik seperti yang disebut dalam makalah di atas. Banyak perangkat lunak yang dapat digunakan
digunakan agar terhubung dengan internet, salah satunya dengan Internet Explorer, atau bisa juga disebut menggunakan jasa warnet atau warung